Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ketua Pandi, yang terhormat Kepala Pandi Radio Pati, para Kepala Dinas Kebudayaan DIY dan Kabupaten Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, para tamu undangan, khususnya para budayawan Jawa yang berbahagia. Tahun 2001, saat Kongres Bahasa Jawa ketiga di Yogyakarta, saya menengarai bahwa bahasa Jawa, apalagi aksaranya, bagaikan kerakap tumbuh di atas batu. Kerakap adalah daun sirih yang lebar, tentu sulit untuk bisa hidup di atas batu gersang. Mendahului digitalisasi aksara Jawa ini, sebelumnya pada 2013 telah diluncurkan aplikasi baca tulis aksara Jawa versi 1.0 yang setahun kemudian disempurnakan dengan versi 2.0. Hingga November 2013, aplikasi tersebut tercatat telah diunduh sekitar 10.000 kali unduhan. Pada peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2009, UNESCO mengingatkan, dari 742 bahasa daerah di Indonesia yang 169 terancam punah karena penuturnya kurang dari 500 orang. Dalam update atlas tentang bahasa-bahasa yang terancam punah, UNESCO mengklasifikasi dalam 5 tingkatan, dari level tidak aman, terancam, sangat terancam, kritis, hingga benar-benar punah. Kekhawatiran berangsur melenyapnya bahasa dan aksara Jawa seringkali dibahas dalam berbagai studi, fora, seminar, diskusi, dan dialog, khususnya dalam serial Kongres Bahasa Jawa. Upaya-upaya itu terdorong niat dedikatif untuk pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksara Jawa yang konstruktif demi pembentukan watak dan pekerti bangsa. Bahkan secara konspiratif dengan Pancasila dalam perspektif persatuan Indonesia. Faktanya, penutur bahasa lokal berangsur hilang oleh penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran hilangnya berbagai bentuk pusaka budaya, tradisi dan ekspresi berbicara penuturnya, mulai dari sajak dan cerita hingga peribahasa dan lelucon. Kita seharusnya mendorong penggunaan bahasa daerah agar tetap hidup, dimulai dari keluarga, guna mendukung program UNESCO tentang Mother Language. Pemerintah hendaknya membuat kamus bahasa daerah sebagai rekaman pusaka budaya daerah. Penyusunan Javanese English Dictionary oleh Stuart Johnson dan Singgih Wibisono tahun 2002 yang memuat lebih 25.000 kata dengan contoh-contoh kalimat kiranya dapat dijadikan rujukan. Menurut Michael Close, seorang linguist dari Alaska Native Language Center, ketahanan bahasa daerah dihidupi oleh tradisi tulis, pemakaian dalam pendidikan, dan peranannya sebagai pendukung kebudayaan daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, di era digital ini, kalau suatu aksara tidak hadir dalam bentuk digital, maka dianggap tidak ada.
Kalaupun ada, dianggap aksara yang tidak hidup karena tidak ada lagi pendukungnya. Persis seperti aksara Mesir kuno, hieroglyphs. Sebenarnya aksara Nusantara tidak terlalu ketinggalan dalam memasuki era digital. Karena 25 tahun yang lalu aksara Jawa pun telah terdaftar di Unicode. Kita hanya terlambat beberapa bulan dari Thailand, tetapi lebih dulu dari Burma, bahkan aksara Jawa sudah built-in dalam smartphone. Karena itu, kita bisa men-settingnya untuk menulis pesan di berbagai platform, misalnya di WhatsApp dan sebagainya. Tapi semua itu belum memiliki platform digital tersendiri yang berbasis aksara Nusantara. Maka di dunia digital, aksara Nusantara masih dianggap seperti hieroglyphs. Karena itu inisiatif Pandi untuk merajut Indonesia dalam bentuk penetapan domain name tersendiri untuk aksara-aksara Nusantara patut kita dukung. Dengan begitu, seiring dengan domain name.it untuk bahasa Indonesia, akan hadir pula domain name yang mewakili aksara-aksara Nusantara, termasuk aksara Jawa. Syaratnya setiap domain name itu harus didaftarkan ke ICANN. Sebagai pengelola domain name dunia, ICANN baru menyetujui jika yakin bahwa aksara itu benar-benar hidup dan punya pendukung budaya yang aktif. Untuk itu, ICANN perlu melihat apakah ada website yang berbasis aksara-aksara Nusantara yang hidup. Salah satu cara yang efektif dan cepat adalah dengan sayembara pembuatan website untuk setiap aksara Nusantara. Sayembara ini juga berfungsi untuk menguji apakah benar-benar ada pendukung budaya yang aktif bagi masing-masing aksara tersebut, di mana malam ini sudah kita saksikan pemenang sayembaranya. Sejauh ini Pandi telah bekerja sama dengan Keraton Yogyakarta untuk aksara Jawa, Universitas Udayana untuk aksara Bali, Universitas Pajajaran untuk aksara Sunda, dan PBNU untuk aksara Arab Begon yang digunakan di pesantren, dan yang terbaru dengan Yayasan Aksara Lontarak Nusantara untuk aksara Lontarak. Saat ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita ada, budaya kita hidup, dan aksara kita berdaya. Dengan harapan seperti itulah, seraya bersyukur dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama selebrasi digitalisasi aksara Jawa ini kita nyatakan diluncurkan secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah rahmat-Nya agar bahasa dan aksara Jawa tetap hidup karena benar-benar dihidupi oleh penuturnya yang seakan bangkit kembali dari tidur panjangnya dan menjadikannya pengguna aktif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.